Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Zakat itu memiliki dimensi yang dapat menghubungkan seorang hamba kepada Allah dan juga dapat menghubungkan seseorang kepada sesama manusia, sehingga hikmah pelaksanaan ibadah zakat itu sangat besar sekali. Di antaranya adanya kedekatan seorang hamba kepada Allah saat ia mampu berzakat, karena ia akan merasakan keterkaitan, ketersambungan dan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Namun sisi lain, keistimewaan yang dan dirasakan oleh orang yang berzakat, khususnya tentang zakat fitrah, dia akan merasakan kedekatan dan keharmonisan terhadap saudaranya yang lain. Dan ini adalah kesempurnaan manusia di sisi Allah ketika mampu menjaga hubungan baik kepada Allah maupun kepada manusia. Maka zakat fitrah yang merupakan kewajiban setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, orang tua, yang dimana ada kemampuan pada hari raya atau sebelum melaksanakan hari raya untuk bisa mengeluarkan, maka wajib baginya. Ya, kecuali anak yatim piatu yang tidak memiliki harta pada saat itu, maka tidak ada kewajiban baginya karena tidak ada kemampuan untuk membayarkannya. Zakat fitrah yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW, sesuatu yang difardukan, seperti yang beliau jelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah itu. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shaimi min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memfardukan zakat fitrah, dan hikmah dan fungsi daripada zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang ia lakukan dalam keseharian dalam berpuasa, ataukah hal-hal yang buruk, perkataan kotor, bahkan perkataan yang sia-sia. Namun sisi lain, dia bermanfaat untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Ya, tu'matan lil masakin. Nah, kaitannya dengan ini karena ibadah zakat itu terkait dengan hubungan kita kepada Allah dan juga hubungan kepada manusia, maka di dalam pembagian zakat fitrah itu diperuntukkan kepada manusia, terkhusus orang-orang yang miskin. Namun demikian, apakah orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu sama dengan orang yang mendapatkan bahagian dari zakat yang dikeluarkan dari zakat mal? Ulama bersilang pendapat tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Pendapat pertama bahwa pembagian zakat fitrah itu sama dengan pembagian kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat mal, yang diserahkan dengan al-asnaf. Ya, ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat mal yang terdapat dalam surat Taubah. Pendapat pertama bahwa zakat fitrah dapat diberikan kepada 8 golongan, 8 asnaf, dari fakir, orang miskin, mu'allaf, amil, ibnu sabil, orang yang berutang, dan mereka yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini juga berhak mendapatkan zakat fitrah. Itu pendapat pertama. Pada yang kedua adalah zakat fitrah itu berbeda dengan zakat mal. Zakat fitrah terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, yang dimana di dalam puasa Ramadan itu terkadang ada kekurangan, ada kelalaian. Sisi lain, ada hak seorang miskin yang harus dipenuhi pada saat melakukan ibadah
puasa Ramadan dan mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan dan merayakan hari raya Idul Fitri. Maka dengan demikian pendapat yang kedua mengatakan bahwa zakat fitrah itu khusus diberikan kepada orang yang miskin, orang yang fakir dan orang yang miskin. Hal itu didasari dari hadis yang kita baca bahwa Rasulullah SAW telah memfardukan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr tuhuratan lis-shaimi min ar-rafathi wal lagwi atau min al-lagwi aw ar-rafath wa tu'matan lil masakin. Allah memfardukan zakat fitrah dua fungsi dalam hadis ini. Yang pertama adalah sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa yang terkadang melakukan suatu kesalahan atau hal-hal yang sia-sia. Maka dengan zakat fitrah ini akan menetralkan. Nah, sisi yang kedua adalah seperti dalam hadis yang kita baca, memberi makan kepada orang miskin, tu'matan lil masakin. Sehingga kita dapati bahwa kemiripan pembayaran zakat fitrah yang dihubungkan dengan puasa Ramadan itu sama dengan pembayaran fidyah. Seseorang yang melakukan ibadah ataukah meninggalkan ibadah tertentu ataukah tidak sempurna ibadahnya, apakah karena dia uzur sehingga meninggalkan puasa ataukah karena ada kesulitan melaksanakannya, maka dia harus membayarkan fidyah. Nah, demikian juga dengan orang yang melanggar makan ataukah berhubungan dengan istri pada siang hari pada bulan Ramadan, maka dia harus membayar kafarat. Nah, membayar kafarat ini ada kemiripan dengan pembayaran zakat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dengan zakatul fitrah. Maka dari sinilah pandangan yang menyatakan bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah hanya orang yang fakir dan miskin dalam hal pemberian makanan. Dan ini ada pendapat yang dinyatakan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau dari dua pendapat ini, tentu yang rajih wallahu a'lam bissawab bahwa pengkhususan kepada orang yang miskin dalam hal pemberian zakat fitrah itu lebih kita utamakan. Namun terjadinya perbedaan ini tidak berarti bahwa yang melakukan pembagian zakat di luar daripada dua ini otomatis zakat yang dikeluarkan itu adalah batal. Namun karena terjadinya perbedaan tadi, maka dalam hal ini ada kepastian hukum dari kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan zakat fitrah ini, bahwa keistimewaannya itu bahwa bagaimana orang-orang yang miskin pada bulan Ramadan dan memasuki hari raya Idul Fitri pun akan merasakan kebahagiaan, kegembiraan dengan memberikan makan kepada mereka, memasukkan nilai-nilai kebajikan kepada hati mereka dan menghindarkan mereka dari meminta-minta pada hari raya itu. Agar mereka tidak melakukan itu, maka zakat fitrah akan menjadi dan memiliki peran yang penting untuk bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan meminta-minta pada bulan Ramadan ataukah dekat kepada hari raya Idul Fitri. Semoga kita termasuk orang-orang yang memberikan perhatian untuk mengeluarkan zakat fitrah dan diperuntukkan kepada mereka yang sangat membutuhkan, karena semakin tinggi kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan mereka, akan tinggi pula kadar penghargaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.